Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan memberikan tutorial atau penjelasan terkait step by step atau cara untuk input soal pada aplikasi Pesona Edu. Yang pertama, kita buka aplikasi browsernya, ya, kemudian kita ketikkan Pesona Edu class.id. Pesona Edu class.id. Jangan lupa ya Bapak Ibu, di sini kita pilih ketiknya Pesona Edu A. Ada A-nya ya, aclass.id. Setelah itu kita enter. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini akan tampil kolom ID pengguna dan passwordnya. Ya, saya menggunakan username-nya adalah SMA TSK atau seperti kedua. Untuk passwordnya ada satu huruf kapital dan sisanya huruf kecil dan harus mengandung angka. Jadi username passwordnya yang diberikan oleh admin silakan dimasukkan. Kalau sudah dirasa benar, langsung klik serahkan. Nah, pada saat ini masuk sudah ke menu Pesona Edu kelasnya. Pastikan di sini benar nama Bapak Ibu semua. Kalau di sini menggunakan bahasa Indonesia, saya menggunakan bahasa Indonesia. Untuk berubahnya, kalau Bapak Ibu pengen menggunakan bahasa Inggris, silakan pilih English. Kalau tetap menggunakan bahasa Indonesia, silakan Bapak Ibu klik Indonesia. Setelah itu kita klik pembelajaran. Kalau saya menggunakan bahasa Indonesia ya, klik pembelajaran, kemudian klik aktivitas pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa yang sudah pernah saya buat soal-soalnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum pernah membuat, silakan klik menu tombol buat. Ya, tombol buat untuk membuat event. Ya, eventnya seperti contohnya PTS atau PAS. Ini saya contohkan PAS kelas 12, mapelnya pemrograman. Kemudian penjelasannya boleh disamakan. Ini untuk semester 1. Mapelnya Bapak Ibu silakan disesuaikan dengan mapel yang Bapak Ibu ampu. Di sini saya masukkan ke teknologi informasi komunikasi. Kalau Bapak Ibu selain TK, silakan disesuaikan dengan mapel yang Bapak Ibu mampu. Kemudian modenya adalah ini ada dua, ada latihan dan ujian. Latihan itu saya biasa gunakan untuk ulangan harian. Ujian itu biasanya untuk PAS atau PTS. Saya berikan pilihan ujian. Kemudian ini adalah opsi pilihannya. Ya, ada 3 opsi, 4 opsi atau 5 opsi. Karena SMA itu dari A sampai E, maka saya pilihnya 5 opsi. Untuk bank soal ini apabila Bapak Ibu sudah membuat soal sebelumnya, misalkan ketika ulangan harian atau ketika latihan soal dibuatkan di bank soal, maka checklist ini pun bisa diambil. Ini salah satu contohnya, saya sudah membuat 227 soal. Nah, koleksinya saya bikin misalkan yang pemrograman komputer. Ya, pemrograman komputer saya pakai yang embedded system misalkan. Nah, misalkan di soal ini saya punya 40 soal di koleksi soal embedded system ini saya punya 40 soal. Maka berapa soal yang ingin saya ambil? Ya, misalkan saya maksimal 10 ya. Saya klik maksimal 10, maka dia akan otomatis muncul 10. Tapi kalau Bapak Ibu nggak punya bank soalnya, checklistnya dihilangkan saja. Kalau sudah, misalkan saya contoh tidak menggunakan bank soal ya, saya klik simpan perubahan. Nah, ini tadi saya sudah masuk ya 10 soal. Ini untuk pemrograman. Ya, 10 soal tadi saya sudah terchecklist karena ini sudah otomatis ya, pilihan ganda, bentuknya adalah pilihan ganda.
dan ini pilihannya 1 sampai 5 dan poinnya 10. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu saya mau tidak menggunakan soal-soal ini, maka tinggal di soalnya diklik, kemudian klik hapus, lalu klik OK. Jadi soalnya diklik, kemudian klik hapus. Ini satu-satu ya Bapak Ibu, tidak bisa di semuanya dijadikan satu. Hapus OK. Tapi kalau Bapak Ibu mau pakai nggak masalah. Nah, Pak, bagaimana untuk menambahkannya? Tinggal klik tambah item di sini ya, tambah item. Di sini ada pilihan, mau pilihan ganda, mencocokkan, isian singkat, syarat dan lepas teks, dan yang lain-lain. Ya. Biasanya kan ada pilihan ganda ya, pilihan ganda. Untuk pilihan ganda kita klik pilihan gandanya, lalu klik tambah item, lalu di sini masukkan pertanyaannya. Ya, kemudian opsinya kita masukkan. Ya, di sini bisa berupa teks ya. Ini Bapak Ibu kalau teks tinggal ketik saja. Tapi kalau mau berupa gambar, kita masukkan di sini ada menu dokumen manager. Dokumen manager. Kemudian Bapak Ibu upload file. Kemudian klik choose file. Choose file, gambar mana yang ingin dimasukkan. Ya, tinggal gambar mana yang ingin dimasukkan. Misalkan gambar ini. Open, lalu klik serahkan. Nah, ketika serahkan dia tidak muncul gambarnya, tapi kita klik dulu kembali. Nah, di sini ada pilihan, ada 3 pilihan, ada original, ada small, ada medium. Bapak Ibu tinggal pilih mau gambar mana yang ditampilkan dalam bentuk apa. Saya coba yang medium, klik paste. Nah, ini medium bentuknya seperti ini, besar. Saya hapus, saya klik gambarnya, saya hapus. Coba yang small, saya klik paste. Nah, small seperti ini. Nah, kalau mau manual tinggal tarik aja Bapak Ibu. Nah, tinggal ditarik saja ini gambarnya. Bentar. Yang untuk pilihan pun sama, Bapak Ibu tinggal klik menu dokumen manager, lalu misalkan gambarnya yang mau yang big size. Ini yang teksnya bisa di tas ya. Ini terserah Bapak Ibu, ini bisa dikecilkan juga. Ini bisa dikecilkan. Jadi pilihannya bisa bentuknya gambar. Kalau misalkan rumus matematika tinggal klik saja ini Bapak Ibu. Isikan spesial karakter. Ya. Ini tinggal dimasukkan saja, misalkan trademark saya masukkan. Ini tinggal dimasukkan saja. Ya, Bapak Ibu tinggal diatur di sini. Ini perpangkatan. Nah, ini untuk yang bentuknya adalah rumus matematika di sini. Ini kalau ini untuk apa Pak Nur? Ini bisa link gambar. Jadi kalau Bapak Ibu punya di Google Drive, masukin aja ke sini, nanti di anak-anak bisa langsung klik gambarnya. Dan ini adalah teks-teksnya. Itu kalau sudah, jawaban benarnya apa? Misalkan saya jawaban benarnya adalah A. Tipe sumber dayanya ini dilewat saja Bapak Ibu. Penjelasan jawaban pun kalau mau dijelaskan pembahasannya, silakan dijelaskan pembahasannya. Tapi kalau tidak mau, kosongkan saja. Untuk poinnya diatur Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu mau bikin 50 soal pilihan ganda, berarti satu soal nilainya berapa? 2. Kalau misalnya Bapak Ibu soalnya ada 40, berarti 2,5. Kalau Bapak Ibu soalnya ada 20, berarti 5, nilainya 5 poin, karena satu soal nilainya berapa poin. Nah, ini kalau pilihan ganda Bapak Ibu boleh mau langsung jawaban secara otomatis atau tidak.
kalau nilai jawaban otomatisnya di checklist, maka dia akan otomatis menilai satu soalnya langsung di keluar nilainya. Tapi kalau misalkan di checklistnya tidak dihilangkan, tanda checklistnya dihilangkan, maka Bapak Ibu harus koreksi satu persatu soalnya. Satu soal dan per soal dan per siswa. Saran saya untuk pilihan ganda kita checklist saja supaya dinilai otomatis. Kalau sudah, boleh Bapak Ibu klik simpan perubahan atau simpan dan tambah lainnya. Simpan perubahan Bapak Ibu apabila soal yang berikutnya bukan pilihan ganda. Tapi kalau simpan dan tambah lainnya itu bila soal berikutnya pilihan ganda. Saya klik simpan perubahan dulu. Nah, apabila ingin soalnya bentuknya esai, kita pilih tambah item, kemudian kita pilih isian singkat. Isian singkat, klik tambah item. Nah, di sini Bapak Ibu teksnya tinggal diketik saja. Sebutkan 5 aplikasi yang dapat digunakan. Ya, di sini Bapak Ibu tinggal jawabannya. Ya. Misalkan jawabannya adalah HTML. Kemudian yang keduanya adalah Visual Basic. Kemudian yang ketiga jawabannya adalah Turbo Pascal. Kemudian yang keempat adalah jawabannya C++. Yang kelima jawabannya PHP. Nah, ini adalah soal untuk esai. Kemudian ini adalah jawabannya. Nah, bagaimana jawabannya agar bisa muncul di sini jawaban benar? Kita blok dulu yang jawaban nomor 1. Kemudian kita aktifkan hak di sini, mark selector text as blank. Nah, kemudian yang kedua juga sama, kita blok, kemudian kita klik blank. Yang ketiga juga kita blok. Kemudian yang keempat juga kita blok. Yang kelima juga kita blok. Nah, ini sudah ada jawabannya. Kemudian kita poinnya berapa? Misalnya esai, karena esai kita akan barangkali anak-anak menulisnya salah, misalkan hanya basicnya saja atau VB atau Turbo Pascal atau hanya Pascalnya saja. Nah, makanya kita harus di checklistnya dihilangkan saran saya. Kenapa? Supaya kita bisa menulisnya manual. Poinnya bebas Bapak Ibu. Nah, kemudian klik simpan perubahan. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini. Jadi di anak-anak nanti tinggal bisa ngeklik di sini. Kemudian kalau sudah, saya hanya pilihan ganda esai, tapi banyak macamnya. Ada misalkan ini seret dan lepas tag bisa, jadi kayak misalkan puzzle gitu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu tinggal ke edit pengaturan. Terus atur waktu mulai dan berakhirnya, misalkan jadwalnya hari apa, dengan besok, mulainya jam 9, lalu klik done, kemudian tanggal akhirnya misalkan Bapak Ibu ini udah salah, ngelarang salah, kita masih November ya, kita November 25, misalkan jam 10, jam 11 selesainya, klik done. Nah, banyak pengerjaan yang diizinkan, terserah Bapak Ibu. Kalau saya biasanya hanya 1 kali. Tampilan pertanyaan, pilih 1 pertanyaan per halaman. Ya, kemudian tampilan jawabannya saya tidak pernah menampilkan jawaban. Tampilan skornya saya pun tidak menampilkan skornya biasanya gitu. Kemudian kelasnya pilih Bapak Ibu mau kelas 10, 11 atau 12. Lalu klik simpan perubahan dan lanjut. Nah, misalkan ini untuk kelas 10 ya, kelas 11 tekan tombol shift di keyboard Bapak Ibu. Kemudian kelas 12, 11, 12, 12. Ya, lalu klik tanda panah ke kanan. Ini artinya semua siswa yang ada di kelas ini itu akan mendapatkan soal ini. Kalau misalnya Bapak Ibu mau hanya anak tertentu saja, jadi tinggal pilih Bapak Ibu tinggal kelas 11, kemudian di bawahnya ada anaknya. Siapa yang misalkan remedial atau yang nilainya kurang dari KKM. Nah, klik sini saja, kemudian klik kontrol ya, tekan tombol kontrol di keyboard, tinggal pilih nama-namanya, langsung
dipilihkan. Nah, ini ada 3 anak saja yang hanya bisa mengerjakan soal ini. Kalau sudah, kita klik simpan perubahan dan lanjut. Nah, di sini kita cek dulu simpan klik tampilan siswanya. Kita klik mulai. Nah, di sini tinggal dipilih ya Bapak Ibu. Nah, ini tampilan siswanya seperti ini. Nah, ini ada yang tadi saya tampilkan gambar, dan ini yang esai Bapak Ibu. Anak-anak bisa tinggal pilih-pilih saja. Ya. Nanti anak-anak tinggal klik serahkan. Kalau serahkan itu adalah menyimpulkan. Sudah, tutup. Kalau sudah yakin, Bapak Ibu tinggal klik terbitkan. Diklik terbitkan, kemudian klik OK. Nah, nanti di sini dicek Bapak Ibu di aktivitas pembelajarannya, ya. Kemudian di sini ada, nah ini udah muncul pas kelas 12 pemrograman komputer. Ya, kita lihat di sini soal-soalnya sudah ada 7 soal. Kemudian kalau Bapak Ibu pengen lihat hasilnya, bisa di sini dilihat laporan. Nah, ini nanti ada 3 anak yang prosesnya sudah mengerjakan belum. Dan ini bisa di-download, ya, bisa pakai ini export CSV file atau langsung print saja di sini. Itu Bapak Ibu cara menginputkan soal dan memeriksa apakah sudah dikerjakan atau belum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa follow, like, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.